Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat siang ya teman-teman. Kita kembali lagi gitu ya di mata pelajaran Bapak, di mata pelajaran desain media interaktif gitu. Nah, di mata pelajaran kali ini kita akan mulai lagi kelas dan ngejelasin materi yang baru gitu ya, melanjutin materi yang kemarin. Nah, kemarin kan kita udah bahas nih tentang dasar-dasar tentang desain media interaktif gitu. Apa sih desain media interaktif itu? Terus juga apa sih yang harus deskripsi dari media interaktif itu apa sih gitu. Nah, terus apa pengertian dari media interaktif itu sendiri gitu. Nah, sekarang kita akan lanjut gitu ke materi selanjutnya. Nah, tapi sebelum itu kita akan buka dulu pembelajaran ini seperti biasa dengan berdoa gitu ya. Nah, Bapak yang akan pimpin saja. Oke. Untuk berdoa Bapak persilahkan. Oke, berdoa Bapak cukupkan. Oke, mantap ya ini. Kelihatannya meskipun udah siang tapi masih semangat-semangat lah, insya Allah gitu ya, masih pada semangat. Nah, seperti biasa kita sebelum mulai pelajaran, setelah doa kita absen dulu. Nah, oke, mulai dari huruf A, ada Aprilia Santika. Apakah hadir Aprilia Santika? Hadir Bapak. Oke, Aprilia Santika hadir ya. Oh, ini kerudungnya juga matching sama tembok ya, sama abu-abu gitu katanya. Nah, oke, udah Aprilia Santika. Kita lanjut ke Izan Abdi Al-Hakim. Hadir Pak. Oke, Izan juga hadir ya. Ini cerah sekali Izan gitu ya. Mukanya di belakang juga ada backlight. Oke, mantap Izan. Masih semangat. Nah, selanjutnya ada Wilham Ramadan. Wilham, hadir Wilham? Hadir Pak, hadir. Oke, ini selalu hadir ya Wilham ini. Oke. Di pertemuan kemarin juga Wilham ini ngebantu Bapak presentasi ya. Oke, bagus. Oke, kita langsung aja ya ke presentasi. Bapak akan coba share screen. Nah, kalau nggak bisa, Wilham lagi nih yang harus presentasi ya. Apa sudah terlihat? Sudah Pak. Oke, ada ya. Apa tulisannya nih? Judulnya. Storyboard Pak. Oke, kelihatan berarti. Nah, kayak gitu ya. Kita hari ini akan bahas tentang storyboard gitu. Nah, bisa dilihat ya storyboard. Kita start. Oke, sebelumnya kita akan kontak dulu belajar ya. Kalian buat dulu diri kalian senyaman mungkin buat pembelajaran hari ini karena materinya lumayan gitu ya, banyak penjelasan juga di pertemuan kali ini. Terus juga Bapak harap kalian bisa terus membuka kamera, terus juga memperhatikan dengan baik. Terus juga jangan lupa nanti kalau misalnya ada tugas kalian kerjakan gitu ya soal-soalnya. Dan juga Bapak harap kalian bisa aktif gitu di kelas hari ini gitu terutama. Nah, dan seterusnya lah, kalian harus aktif terus gitu ya di kelas ini. Jawab-jawab aja pertanyaan. Dan kalau ada pendapat apapun atau pertanyaan kalian boleh sampaikan gitu ya, langsung di kelas. Kayak gitu. Nah, bisa kalian lihat gitu ya di PPT. Sebelum kita mulai pembelajaran, kalian juga harus tahu gitu. Apa yang harus kalian lakukan atau apa yang harus kalian cari sih di materi ini. Atau apa yang harus kalian pelajari di materi kali ini. Nah, bisa kalian lihat gitu ya. Yang pertama itu ada KD 3.2. KD ini adalah kompetensi dasar gitu ya, yang merujuk pada RPP dan juga apa yang ada di pemerintah gitu ya, dari Kemdikbud gitu. Nah, kurikulum kompetensi dasar gitu ya. Kompetensi dasar 3.2. Nah, di sini kalian gitu ya harus memahami desain atau perancangan alur untuk multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Nah, seperti kalian tahu gitu ya di pertemuan sebelumnya bahwa media interaktif itu adalah sebuah media di mana kita bisa berinteraksi dengan media tersebut dan media tersebut memberikan respon kepada kita. Nah, salah satunya itu ada halaman web dan juga aplikasi gitu ya, kemarin udah dibahas juga. Nah, sekarang banyak ya dengar-dengar gitu ya kayak website responsif, terus juga aplikasi responsif dari UI, UX, mungkin kalian udah pernah dengar dan lain-lain gitu ya. Nah, kayak gitu. Kalian harus paham gitu. Kayak gimana sih desain atau perancangan dari alur pembuatan media interaktif ini? Kayak gitu. Lalu selanjutnya ada KD 4.2, yaitu membuat desain perancangan alur untuk multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Nah, setelah kalian paham tentang alurnya bagaimana, kalian harus bisa gitu membuat si media interaktif ini. Kalian harus bisa membuat dan mengikuti alur perancangannya, kayak gitu.
Oke, lanjut lagi ke indikator. Nah, setelah dari kompetensi dasar, ada indikator. Indikator ini adalah sebuah acuan gitu, gimana kalian ini bisa dianggap berhasil mungkin di kelas kayak gitu. Jadi kalau indikator-indikator ini terpenuhi oleh kalian, berarti kalian udah betul lah belajarnya udah mantap gitu ya di kelas ini kayak gitu. Nah, yang pertama ada indikator 3.2.1, yaitu menjelaskan macam-macam struktur navigasi multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Nah, ini maaf sebelumnya suara tukang bangunan kedengeran nggak kalian? Kedengeran? Dengaran, Pak. Aduh, maaf ya, di dekat rumah Bapak lagi ada pembangunan ini. Tapi ngeganggu gak ini suaranya? Maksudnya suara Bapak ketutupan atau kayak gimana? Enggak, Pak. Aman. Jelas kok, Pak. Aman, Oke, Pak. aman. Jelas, Pak. Enggak, Pak. Oke, Aman. semoga kalian nggak terganggu ya sama suara tukang-tukang bangunan ini gitu. Oke, lanjut lagi ke indikator 3.2.2. Ada menentukan struktur navigasi dan komponen storyboard aplikasi multimedia interaktif. Nah, kalian harus tahu gitu struktur navigasinya itu kayak gimana sih si media interaktif ini, dan kalian harus bisa menentukan cara tepat seperti apa yang harus kalian lakukan dalam menyusun si perancangan alur ini. Lalu ada indikator 4.2.1, yaitu membuat struktur navigasi aplikasi multimedia interaktif. Nah, kalian harus bisa gitu membuat. Setelah kalian tahu gimana, tahu macam-macamnya, tahu apa yang harus dilakukan, kalian harus bisa membuat si media interaktif ini. Nah, lalu ada indikator 4.2.2 gitu. Izan sedang melihat apa, Izan? Ke bawah, Izan. Ya, Pak, maaf, Pak. tidak apa-apa, tenang saya. Perhatikan dulu saja. Nah, selanjutnya itu ada membuat storyboard multimedia interaktif sesuai dengan komponen yang ada. Nah, setelah membuat struktur navigasi, kalian harus buat storyboardnya gitu ya, karena ini materi yang kita bahas hari ini. Nah, sebenarnya untuk apa sih storyboard itu gitu? Nah, kira-kira ada yang tahu gak nih storyboard itu untuk apa? Ayo, siapa nih yang mau? Atau kalian pernah dengar gak sih storyboard itu apa gitu? Untuk menggambarkan alur, Pak. Alur cerita. Biar lebih tertata lagi, Pak. Dari awal sampai akhir. Oke, mantap. Wah, Izan ini kalau yang Bapak tahu itu Izan sering ini ya, pegang-pegang kamera gitu. Terus juga sering fotografi mungkin ya. Mungkin Izan pernah bikin short movie, Izan. Atau ada tugas gitu yang mengharuskan bikin short movie gitu. Iya, Pak. Bener, Pak. Banyak banget, Pak. Tugas kayak gitu, Pak. Oke, banyak banget ya. Tapi berarti, nah itu udah tahu kan, udah pernah dengar gitu kata-kata storyboard. Kalau Wilham sama April gimana? Udah pernah dengar gak kata-kata storyboard ini? Atau masih asing gitu? Apa? Oke, pernah. Jadi April juga pernah ya. Oke, mantap. Pernah, Pak. Oke. Nah, benar tadi kata Izan juga bahwa storyboard ini adalah sebuah alur gitu ya. Dimana kita itu bisa membuat sebuah guide atau acuan gitu. Apa yang akan kita lakukan pada storyboard ini? Karena kita sebagai seorang desainer lah bisa dibilang ya, desainer media interaktif itu kita harus tahu apa yang akan kita buat dan apa yang akan kita rancang. Ya tentu harus ada sketsanya dulu kan. Kayak misalnya gambar, kalau ngegambar juga kita nggak bisa langsung jadi aja gitu ya. Tiba-tiba klik satu tombol, ngedesain langsung jadi. Nah itu nggak bisa. Kalau kayak gitu harga desain pasti murah gitu, karena sekali ketik gitu ya langsung bisa jadi. Nah, buat di media interaktif ini juga sama. Kita harus ngerancang dulu. Kita mau apa sih sebenarnya gitu, ngedesain apa gitu di media interaktif ini. Terus alurnya kayak gimana. Nah, itulah fungsi storyboard gitu. Benar tadi kata Izan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di storyboard ini ada banyak macamnya gitu ya. Kayak mulai dari dalam bentuk naskah, terus juga ada yang dalam bentuk sketsa gitu ya, coret-coret. Itu lebih ke visual. Ada juga yang namanya itu flowchart gitu ya, atau bagan alur. Nah, mungkin ini sering terdengar dalam dunia perkodingan gitu ya. Kalau misalnya kita di mata pelajaran pemrograman dasar, terus juga pemrograman basis objek, biasanya kita sering mendengar gitu kata-kata flowchart ini gitu. Atau kalian pernah gitu mendengar flowchart ini. Nah, di flowchart ini tuh ada banyak simbol-simbol gitu ya. Nah, flowchart terkenal sama simbol. Ada simbol apa. Itu yang menentukan alurnya tersebut gitu. Nah, kita lanjut. Yang pertama itu ada terminator. Seperti yang kalian lihat, terminator muncul di simbol sebelah kiri atas gitu. Nah, ini yang kayak persegi panjang tapi rounded corner gitu ya. Yang sisi-sisinya itu agak bulat. Nah, itu namanya terminator simbol itu. Nah, kayak gitu. Nah, terminator ini fungsinya itu untuk menandakan gitu awal dan akhirnya suatu program. Nah, atau
awal dan akhirnya suatu media interaktif gitu. Kayak misalnya kalian buka suatu aplikasi atau buka suatu web, nah itu titik mulainya. Kalau kalian keluar dari aplikasi tersebut, nah itu tanda akhirnya kayak gitu. Nah itu untuk terminator. Terminator adalah simbol untuk menandakan bahwa ini adalah awal mula dan berakhirnya suatu program. Lalu selanjutnya ada flow gitu ya, alur gitu. Nah ini adalah ciri khas. Namanya aja flow gitu ya, flow chart gitu. Nah ini jadi suatu titik pentingnya gitu di flow chart ini. Jadi flow chart ini tuh suatu alurnya gitu ya, atau petunjuk dari mana ke mana alur ini gitu. Misalnya dari tadi nih terminator tuh kan di awal nih start. Nah langsung sambungannya kayak flow ini. Makanya ini disambungin nih ke terminator ini, disambungin langsung ke ini ya bacaan flowchart ini. Nah kurang lebih fungsinya kayak gitu. Jadi suatu alurnya gitu. Terus ada juga yang namanya input output gitu. Nah input output ini seperti namanya gitu ya. Input itu di mana kita gitu sebagai user nantinya akan menginput suatu masukan. Misalnya itu berupa tulisan, berupa gambar, atau berupa apapun gitu, asal kita memasukkan sesuatu ke dalam sebuah sistem. Nah itu namanya input. Sementara output itu di mana sistem mengeluarkan sebuah masukan kepada kita atau mengeluarkan sebuah keluaran gitu ya, atau misalnya data kepada kita gitu sebagai user. Misalnya kita minta data, misalnya kalian nge-search Google nih, kalian nge-search gambar Izan misalnya. Nah, nanti Google tuh akan mengeluarkan gitu gambar foto yang ada tag Izan misalnya. Sama juga kayak gitu, kayak misalnya Wilham nyari di Facebook nih, nyari gebetannya gitu ya. Nah, nanti ketika udah enter gitu ya, nah itu tuh akan keluar namanya gitu, sesuai dengan apa yang Wilham cari. Nah itu namanya output gitu, output dari sebuah sistem kayak gitu. Nah input output ini dari bentuknya itu simbol jajar genjang gitu ya, seperti yang kalian tahu atau yang kalian lihat di sini. Gitu. Selanjutnya ada simbol kotak ini namanya proses. Nah proses ini tuh adalah untuk menunjukkan proses gitu. Jadi proses yang lagi sistem lakukan tuh apa? Gitu. Kayak misalnya ada dua bilangan nih. Yang satu angka 1, yang satu lagi angka 3 gitu ya. Jadi ada angka 1 sama angka 3. Nah, proses ini tuh melambangkan bahwa akan digimanain sih si angka 1 sama 3 ini gitu. Nah, kayak gitu. Ini untuk proses itu. Bentuknya tuh persegi panjang. Nah, selanjutnya decision. Nah, dari kalian ada yang tahu gak nih decision buat apa? Ayo kira-kira. Wilham, apakah tahu decision kira-kira untuk apa? Kalau nggak salah ya decision itu untuk ya sesuai artinya gitu Pak, untuk memutuskan semisal ya atau tidak, misal ya atau bukan. Nanti semisal kalau dari data yang kita peroleh, misalkan bukan, nah itu kembali bisa ke selesai atau bisa melanjutkan ataupun bisa sebaliknya gitu Pak. Kalau yang ingat gitu. Oke, ini Wilham sepertinya udah baca nih materi yang Bapak kasih di grup ya, di grup WA. Nah, bagus sih. Tapi benar ya jawabannya kayak gitu, bahwa decision itu sebuah pilihan di mana si sistem tuh nanti akan menentukan akan kemana sih alurnya gitu. Jadi ini sebuah percabangan gitu, kayak kalian misalnya di pertigaan gitu ya, kalian mau pilih belok kanan atau belok kiri, nah itu tergantung dari tujuan kalian. Kalau tujuan kalian mau ke kanan ya ke kanan, kalau mau ke kiri ke kiri. Kayak hampir kayak gitu untuk decision. Selanjutnya ada on page dan off page. Nah ini tuh dua simbol ini tuh sebenarnya jarang digunakan juga. Tapi ini penting gitu. Kalau misalnya kalian bikin flowchart di kertas nih ya, bikin flowchart di kertas, terus kan flowchart tuh ke bawah terus nih. Nah kalau udah sampai bawah terus, gimana masa si programnya itu bakal putus aja gitu atau selesai aja. Nah ada yang namanya sambungan gitu. Nah kayak misalnya ini on page sama off page. Kalau on page sesuai namanya on page atau di dalam halaman, berarti si sambungannya itu sama-sama di halaman yang sama gitu, sama program sebelumnya. Misalnya program kita bikin sebuah flowchart ke bawah itu di bagian kanan, di bagian kiri gitu ya. Nah, terus sampai ke bawah habis. Nah, langsung kita lanjut ke bagian kanan. Sementara kalau di off page itu ini ke halaman selanjutnya kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nanti bakal ada contohnya juga. Nah, kayak gitu ya. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih, April nih, kira-kira tahu nggak fungsi dari input sama output gitu? Iya, fungsinya tuh kalau misalkan kita mau cari sesuatu, itu bakal langsung ketahuan gitu.
Misalkan tadi contohnya kan Wilham mau cari nama gebetannya, misalkan Raisa, itu bakal ada keluaran, output, dan inputnya itu pencariannya. Gitu mungkin Pak. Oke, simple tapi mantap ya, maknanya udah dapat gitu ya. Karena apa namanya? Sebuah perbandingan sama tadi gitu ya, Wilham yang mencari gebetan gitu ya. Nah, itu gampang analoginya gitu ya. Kayak gitu. Nah, sekarang buat Iza nih. Tanda yang ini nih, yang kayak persegi panjang tapi bulat gitu ya, pinggir-pinggirnya itu namanya apa? Ayo. Ayo, gak ada namanya. Terminator ya Pak. Yang Oke. ini tabung. Betul, Terminator. Nah, mantap. Berarti memperhatikan semua ya, mantap. Nah, ini selanjutnya kita ada contohnya nih. Contoh dari flowchart gitu ya. Yang pertama tuh ada Terminator, kayak yang tadi Izan bilang. Nah, di Terminator ini biasanya tulisannya itu mulai atau start, atau kalau yang Terminator akhirnya itu ada selesai gitu, atau end. Nah, dari mulai kita pakai simbol flow, pakai yang garis panah ke bawah. Nah, langsung ke input. Nah, input ini tadi yang kata April bilang, di mana kita sebagai user masukin sesuatu gitu ke sebuah sistem. Nah, itu masukkan bilangan bulat. Nah, kalian tahulah bilangan bulat gitu ya. Sebuah bilangan gitu, angka. Nah, misalnya kita ambil contoh angka 3 gitu ya. Nah, angka 3. Angka 3 itu bilangan bulat ya. Kayak gitu. Lalu sistemnya ngelanjut lagi. Setelah kita enter angka 3, flow lagi ke bawah, langsung ke bilangan dibagi 2. Nah, ini proses. Jadi angka 3 tadi dibagi 2 sama sistem. Nah, itu prosesnya. Langsung lanjut lagi. Nah, ini karena kita udah sampai bawah nih ya. Kan nggak mungkin nih kita harus nge-scroll ke bawah nih. Kan PPT nggak bisa ya kita scroll ke bawah gitu. Nah, ini jadi Bapak bikin nih si sambungan gitu ya. Sambungan yang on page, yang bulat ini. Nah, lanjut ke yang bulat yang atas, yang di sebelah kanannya lagi. Nah, itu fungsinya on page atau sambungan gitu ya. Off page juga sama, cuman sambungannya itu gak ke halaman yang sama, tapi ke halaman yang berbeda gitu, kayak gitu. Nah, tadi kan udah dibagi 2 nih proses, langsung hasilnya. Nah, 3 dibagi 2 itu kan 1,5 nih. Kan itu ada sisa nih, koma-komaan tuh ada sisa nggak 0 gitu, si hasil baginya tuh. Nah, maka si sisa baginya tuh kan tidak sama dengan 0. Nah, berarti jawabannya iya atau tidak? Kira-kira nih, buat yang angka 3 tadi. Ada yang bisa jawab nggak? Angka 3 tadi kalau dibagi 2, apakah hasilnya itu sama dengan 0 sisa baginya? Ayo, ini matematika ini. Dasar ini. Ayo. Tidak Pak. Tidak. Oke, Enggak, mantap Bapak. Ijan. Oke, April mantap. Nah, tidak ya. Karena ada sisanya gitu. Nah, maka dari sistem itu akan menentukan bahwa karena tidak, maka ke alur yang tidak. Nah, lanjutlah ke output. Outputnya itu bilangan ganjil. Nah, artinya apa? Jadi si masukan tadi yang kita masukkan 3, angka 3 itu ternyata bilangan ganjil. Karena ketika dibagi 2, hasilnya itu tidak sama dengan 0 gitu. Beda kalau misalnya kita input angka 2. Karena 2 dibagi 2 itu sama dengan 1 gitu ya, nggak ada koma-komanya, ya hasilnya sama dengan 0 gitu ya, nggak ada sisanya gitu. Karena itu utuh gitu, nggak ada koma-komaan. Nah, jadi dari sistem itu akan menentukan ke iya gitu. Langsung bilangan genap. Nah, langsung kayak gitu. Berarti ini tuh sebuah program untuk menentukan apakah sebuah angka itu bilangan genap atau bilangan ganjil. Nah, kayak gitu. Lalu setelah ada setelah ada output gitu ya yang keluar, langsung selesai. Nah, sistem berakhir. Nah, itu flowchart. Ini simple banget gitu ya flowchart ini. Nah, kira-kira sampai sini ada pertanyaan nggak dari kalian tentang flowchart ini atau tentang storyboard gitu? Oke, sepertinya cukup ya, karena udah gila gitu. Nah, tadi ada lupa juga yang tidak ditanyakan gitu ya sama Bapak. Nah, kan kalian nih dari Izan, April, sama Wilham tuh udah tahu nih storyboard tuh kayak gimana, terutama di film gitu. Nah, tapi kalau bedanya sama di media interaktif itu kayak gimana sih storyboard itu gitu? Apakah sama-sama kayak yang di film gitu? Misalnya ada adegan 1, adegan 2. Nah, kira-kira ada yang bisa jawab gak nih? Apakah berbeda atau kayak gimana? Ayo, kira-kira gimana nih? Wilham, apakah mau menjawab perbedaan storyboard di film sama di media interaktif? Ayo.
Mungkin sedikit ya Pak, sedikit menjawab. Kalau biasanya di film atau di animasi, storyboard-nya itu biasa menceritakan atau menggambarkan alur cerita dari film atau animasi tersebut. Nah, kalau dari media interaktif itu tuh di flowchart-nya menampilkan bagaimana si media interaktif itu proses bagaimana si media interaktif itu bekerja gitu, Pak. Oke, bagus Ilham. Benar ya, kayak buat di film itu kita lebih fokus ke adegannya kayak gimana, terus juga shoot-nya kayak gimana, sound effect-nya kayak gimana gitu. Nah, itu untuk membantu staff-staff yang lainnya untuk merealisasikan film tersebut gitu atau rancangan film tersebut. Nah, beda sama media interaktif. Kalau media interaktif itu kita lebih fokus ke teknisnya mau kayak gimana sih media interaktif ini nantinya gitu. Misalnya dari aplikasi ini deh, aplikasi yang dibuat tadi gitu ya, flowchart yang tadi ya, menentukan apakah bilangan ganjil atau genap. Nah, dari sini tuh kita bisa gitu ada tombol, misalnya tombol start. Nah, kalau tombol start itu berarti langsung mulai gitu. Nah, kita mempermudah seperti itu gitu. Jadi biar alurnya itu jelas. Si aplikasi ini tuh setelah dari sini kemana lagi gitu. Nah, itu bedanya sama dari video gitu. Meskipun sebenarnya tujuannya sama-sama aja untuk mempermudah dan biar terorganisir gitu ya rancangan alurnya gitu atau sketsanya kayak gitu. Aprilia ini kenapa off cam? Apakah ke belakang dulu atau kayak gimana? Halo Aprilia? Izin menjawab Pak. Ya. Tadi si April izin dulu ke belakang Pak, nggak Oh, ke tahan belakang ini. dulu. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut aja ya. Nanti April bisa nyusul. Nah, tapi sekarang mau ini kita mau praktek ya. Sekarang ini jadi kita mau setelah kalian tahu gitu ya si flowchart tadi, kita bikin si flowchartnya atau kalian gitu ya yang bikin flowchartnya. Nah, Bapak udah kirim link juga di grup WA. Kalian bisa mulai bikin ya si flowchartnya. Bapak paling nyuruh untuk bikin flowchart sederhana aja gitu. Nah, kayak gitu. Kalian boleh cari gitu ya referensi ke YouTube atau ke Google lah, lebih gampang gitu ya. Cari referensi kayak Google, terus juga pokoknya cari referensi atau mungkin kalian bisa ngarang sendiri lah si flowchartnya mau kayak gimana. Pilih aja yang sederhana gitu, jangan yang susah-susah. Kayak gitu. Nah, April nih baru masuk nih. Nah, jadi kita tuh sekarang praktek nih April. Jadi kita mau bikin si flowchartnya. Nah, di linknya udah Bapak share ya di grup PA gitu kayak gitu. Nah, mungkin Bapak akan kasih 15 menit atau 20 menitan. Kalian bisa bikin si flowchartnya, mangga Bapak persilahkan gitu ya. Tapi kalian tetap di room ini juga gitu, karena flowchart mah bisalah gitu ya, di browser soalnya kan. Nah, mangga. Jadi 15 menit dari sekarang silakan kalian bikin flowchartnya. Kayak gitu. Oke, teman-teman, waktunya 5 menit lagi ya. Gimana nih dari Wilham? Apakah ada masalah sama pembuatan flowchartnya? Nggak ada Pak, nggak ada masalah untuk pembuatan flowchart-nya. Oke, aman-aman aja ya. Nah, dari April gimana nih April? Apakah ada masalah? Misalnya dari susah menggunakan webnya atau kayak gimana? Aman Pak, aman sejauh Oke, ini. dari April juga aman. Dari Izan gimana Izan? Aman Pak. Oke, aman ya semuanya. Kalau dari April nih, rencananya mau buat apa nih flowchartnya? Ada kepikiran atau udah mulai kerjain? Mau bikin ini Pak, login buat pesan makanan. Oke, mantap, mantap. Bapak tunggu ya hasilnya itu. Ini tinggal 5 menitan lagi lah. Pak. Tunggu dulu aja gitu. Boleh kalian kerjain, tenang aja gitu. Sambil relax juga, sambil kalian ngopi juga boleh lah. Ini ngerjain tugas gitu ya. Udah beres? Gimana? Ada yang udah beres? Udah Pak. Oke, April udah beres ya. Boleh nih April tunjukin dulu aja gitu si hasil kerjanya nih. Kita lihat ya flowchart punya April nih kayak gimana. Sudah Oke, terlihat mantap. belum? Masih loading. Oke, udah kelihatan. Boleh April dijelaskan saja gitu.
Ya Pak, jadi ini aku buat aplikasi buat login perusahaan gitu ya. Jadi yang pertama dia yang udah jelasin ada start untuk memulai logonya tuh kayak kapsul atau kayak runner. Setelah itu masuk ke login itu untuk memerintahkan atau masukkan passwordnya. Setelah itu diproses, masukkan username dan passwordnya. Setelah itu masuk lagi ke menu. Menunya itu di sini kayak mau beli makanan berat, makanan ringan gitu ya. Dan itu di sini pilih lagi mau makanan atau minuman. Nah, selanjutnya juga di sini tuh harusnya ada metode pembayaran. Metode pembayarannya mau lewat Dana, OVO kayak gitu. Terus nanti yang terakhir bakal ada lagi N gitu ya. Logonya tuh bukan logo, bentuknya tuh sama kayak yang saat ini. Mungkin seperti itu Pak yang bisa saya sampaikan. Oke, cukup ya dari April. Udah bagus banget ya, meskipun ini mungkin karena keterbatasan dari webnya ya, ada batas free trial gitu ya, jadi nggak bisa banyak gitu ya, banyak memasukin si shape-nya, tapi nggak apa-apa. Ini udah jelas juga tadi yang tadi dijelasin sama April. Makasih banyak April. Nah, jadi gitu ya buat materi di pertemuan kali ini. Jadi kalian udah bisa buat bikin si flowchart ini gitu ya. Kalian udah ngerti juga flowchart kayak gimana, storyboard kayak gimana. Nah, sebenarnya untuk presentasi dari flowchart yang kalian bikin itu harusnya di minggu depan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, tadi sebagai contoh aja atau pemanasan gitu ya buat April, nanti menjelaskan lagi. Nah, mungkin April buat di pertemuan minggu depan bisa dipresentasiin lagi, cobain gitu ya di web yang lain yang bisa lebih yang benar-benar free gitu ya, yang bisa sampai lengkap, atau mungkin di Word juga ada sih sebenarnya, di Microsoft Word gitu ya, atau dari kalau misalnya bisa AI, bisa pakai AI juga, Illustrator itu ya dari desain. Nah, itu boleh nanti minggu depan kita presentasiin. Sekalian ada tugas juga dari Bapak buat evaluasian gitu ya. Evaluasian pertemuan kali ini kalian harus isi sedikit soal gitu ya, esai. Gampang lah tentang yang kita udah bahas juga gitu. Yang kalian tadi jawab, yang tadi Bapak tanya, itu bakal ada juga di esainya kayak gitu. Nah, sebelum menutup pembelajaran juga nih, kira-kira Bapak mau jadi siapa ya buat nunjuk kesimpulan nih, atau demo nih kesimpulan di pertemuan kali ini? Ayo, ada yang bisa? Oh, Wilham nih kayaknya nih. Ijan, Pak. Oh, Dari Ijan aja, Pak. Ijan, oke. Nanti Wilham nambahin berarti ya. Boleh Pak. Oke. Jadi kesimpulan dari pelajaran hari ini itu kita membahas storyboard ya, storyboard, flowchart yang dimana itu fungsinya sebagai menggambarkan alur cerita agar lebih tertata lagi gitu dari cerita awal hingga akhirnya. Mungkin seperti itu Pak, barangkali teman-teman yang lain ada yang ingin ditambahkan juga. Oke. Dari Wilham nih, mau ditambahin kan? Tadi sudah mau bilang iya menambahkan. Coba sebutin Cukup, Pak, dari saya, Pak. Simbol-simbol flowchart-nya dari Ijan belum? Ayo, Wilham. Oke. Simbol-simbolnya berarti. Yang pertama itu ada terminator yang berbentuk tabung 2 dimensi. Yang kedua ada yang jajar genjang itu apa ya? Yang ayo apa Wilham? Jajar genjang. Lupa Pak, sebentar. April Pak, mau bantu Pak. April? Yang jajar genjang itu yang keputusan Pak, yang decision. Terus yang kotak itu output sama input. Udah itu Pak, yang Wilham ingat Pak. Oke, April apakah mau menambahkan atau mau mengkoreksi apa gitu? Tadi paling Pak yang decision tuh bentuknya belah ketupat, bukan jajar genjang yang tadi Wilham sebutin. Terus mau namanya juga ada yang bulat lingkaran itu on page, sama yang kayak arah panah itu off page. Mungkin gitu Pak. Oke, mantap ya. Jadi begitu Wilham, buat yang jajar genjang itu input output, sementara decision itu belah ketupat. Oke, mantap lah. Kalian udah saling melengkapi gitu ya. Udah kesimpulannya udah mantap lah gitu ya. Total semuanya kesebut itu. Nah, jadi ya jangan lupa buat persiapan di minggu depan presentasi, kalian siapin sih presentasi kalian gitu ya, flowchart-nya kalian. Kalian juga mantap, tadi tidak ada yang off cam, tadi mungkin yang ke belakangnya sebentar gitu.
juga kalian aktif di pembelajaran kali ini. Terima kasih banyak gitu ya. Untuk menutup pembelajaran kita mungkin berdoa dulu ya. Berdoa, saya persilakan. Oke, berdoa saya cukupkan. Oke, terima kasih banyak sekali lagi kalian sudah aktif di kelas kali ini dan sudah menghadiri kelas kali ini. Sampai bertemu lagi gitu ya di pertemuan minggu depan. Nah, sampai jumpa dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.